Hai, namaku adalah Emily dan aku berusia 20 tahun. Dan aku baru saja menjadi seorang wanita. Ya, kamu tahu apa yang aku maksud. Katakan padaku, apa kamu ingat seks pertamamu? Seperti apa rasanya? Panas dan penuh gairah? Dan yang paling penting di mana? Kamu tahu, mungkin aku sudah memecahkan rekor dan mendapat piala Oscar dari tempat dan bagaimana itu terjadi padaku. Tonton videonya sampai akhir dan kamu akan pelajari bagaimana aku kehilangan keperawananku di dalam mimpi. Di sekolah, sejak SMP aku menyukai Bob, tapi aku malu. Jadi yang bisa aku lakukan adalah mendiskusikan perasaanku padanya dengan teman baikku. Tapi sebelum kelulusan, aku memutuskan untuk bertindak karena biarpun jika aku ditolak, jalan kami akan berbeda. Jadi, 1 hari sebelumnya aku meninggalkan catatan di lokernya dari penggemar rahasia dengan koordinat tempat di belakang sekolah. Tapi ketika aku sampai di sana, aku melihat teman baikku berdiri dengannya, memeluknya dan berciuman. Tentu saja, dia tahu tentang rencanaku karena aku memberitahunya segalanya. Tapi bagaimana? Bagaimana dia bisa melakukan ini padaku? Dengan air mata aku kabur dari mereka. Aku sedang berkuliah di universitas. Aku melupakan dan menganggap kejadian ini sebagai mimpi buruk dan aku menjadi teman dengan Jessica. Kita bertemu di hari pertama sekolah. Awalnya aku tidak mau mempercayainya karena aku sudah pernah dikhianati sekali. Tapi aku menyadari bahwa aku butuh untuk keluar dari masa lalu dan bergerak maju. Pernahkah kamu dikhianati oleh orang tercintamu? Maka kamu pasti mengerti aku. Sejak kecil aku tertarik dengan bola voli dan setelah mempelajari tim di universitas, aku memutuskan untuk bergabung. Timnya tidak berjalan dengan sangat baik. Tapi dengan kedatanganku, Jack dan Sam, semuanya berubah. Jack segera menjadi kapten dan Sam dan aku adalah pemain terbaik. Kita menghabiskan banyak waktu bersama, pergi keluar, bersenang-senang, dan tanpa menyadarinya, aku jatuh cinta pada Jack. Tapi seperti sebelumnya, aku tidak mempunyai keberanian untuk mengatakannya, dan dia tidak melihatku sebagai seorang gadis dan memperlakukanku seperti teman baiknya. Dalam 2 tahun, kita menaikkan peringkat menjadi tim voli terbaik dan memenangkan pertandingan penting, menjadi yang terbaik di negara kami. Kita memutuskan untuk merayakan akhir minggu di rumah desa Jack. Aku berpikir bahwa ini adalah hari yang tepat untuk menyatakan perasaanku. Aku tidak mau mengulang kesalahan masa lalu, jadi aku memutuskan untuk lebih terbuka dan tanpa rencana yang rumit. Akhir minggu datang. Aku pergi ke rumah Jack dan mengetuk. Jessica membuka pintunya untukku. Aku terkejut. Apa yang dia lakukan di sini? Lalu Jack muncul di belakangnya. Dia memeluk dan mencium Jessica. Aku tidak bisa berkata-kata. Jack mulai memperkenalkan kami satu sama lain. Tapi Jessica berkata kita sudah saling mengenal dan kita adalah teman baik. Jack senang kan itu, dan juga Jessica. Dan aku satu-satunya merasa seperti sedang jatuh ke kekosongan. Aku melihat mereka sepanjang pesta dan tidak bisa mempercayainya. Aku sekali lagi ada di situasi di mana sahabatku mencuri pacarku. Ternyata mereka sudah berpacaran sejak sekolah. Jessica berkata dia punya pacar, tapi siapa yang akan menyangka kalau itu adalah Jack? Aku pergi ke halaman untuk mencari udara segar dan menangis. Hatiku hancur untuk kedua kalinya, dengan cara yang sama seperti pertama kalinya. Aku berdiri di jalan, patah hati. Dan Sam menghampiriku. Dia melihatku sepanjang malam dan menyadari bahwa aku sedih akan sesuatu. Aku memeluknya dan berkata bahwa aku jatuh cinta dengan seorang pria dari tim kami. Dan dia tidak melihatku sebagai seorang gadis. Aku tidak berkata siapa itu. Dan bahwa dia sudah mempunyai pacar. Aku tidak ingin menjelaskan siapa yang kumaksud. Sam menenangkanku. Dia selalu baik padaku. Dan mendukungku dalam segala hal. Kita teman dekat. Jadi aku senang dia ada di sana. Akhirnya kita memutuskan untuk tinggal di rumahnya malam itu. Aku setuju, khususnya karena semua yang telah terjadi. Aku meminum terlalu banyak alkohol, jadi pulang ke rumah bukanlah pilihan. Aku berbaring di kamar tamu dan jatuh tertidur. Di malam itu aku terbangun karena suara aneh. Ketika aku membuka mataku, aku menyadari bahwa aku masih cukup mabuk dan aku setengah tertidur. Aku melihat seseorang masuk ke kamarku. Dan ketika tamu malamku mulai berbaring di sebelahku, memeluk dan mulai menciumku, aku menyadari itu adalah Jack. Aku menolak. Ini adalah kali pertamaku dan dia adalah pacar sahabatku. Aku tidak bisa melakukan ini padanya. Dan aku tidak bisa kehilangan keperawananku seperti itu.
Tapi lalu aku mengingat segalanya yang telah aku lewati dan menyadari bahwa aku berhak untuk bahagia. Jadi aku memeluknya kembali. Ketika aku bangun setelah segalanya, aku melihat sekitar. Jack tidak ada di sana. Jadi itu hanya mimpi, pikirku. Tapi lalu aku melihat darah di ranjang. Aku mengecek tubuhku. Tidak ada luka dimanapun. Dan lalu aku sadar, itu bukan mimpi. Aku tidur dengan pacar sahabatku malam itu. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Tapi setelah sedikit berpikir, aku senang. Itu berarti bahwa Jack mencintaiku. Segera dia akan meninggalkan Jessica dan menjadi milikku. Ya, temanku tidak akan senang, tapi setelah kegagalan cinta di hidupku, aku senang bahwa aku telah menemukan cinta. Apa kamu menyimpan rahasia dari temanmu? Apa kamu melakukan hal yang membuatmu malu? Beberapa minggu berlalu, aku menghindari Jessica selama ini. Aku malu akan apa yang telah kulakukan padanya. Tapi untuk pertama kalinya cintaku terbalas. Pikiran itu menenangkanku. Jack bertingkah seolah tidak ada yang terjadi. Dia berbicara pada aku seperti biasanya dan selalu berbicara tentang bagaimana dia sangat mencintai Jessica. Aku tidak bisa mengerti kenapa dia bertingkah seperti ini. Jadi aku memintanya untuk tinggal setelah latihan. Aku berkata bahwa aku ingin melatih satu teknik. Ketika semua orang pergi, aku menghampirinya dan bertanya, demi apa? Kenapa dia bertingkah seperti tidak ada yang terjadi? Jack melihatku terkejut dan berkata dia tidak tahu apa yang aku bicarakan. Di saat itu, Jessica datang di belakangnya. Dia datang untuk melihat Jack, tapi ketika dia melihat kami, dia memutuskan untuk mendengar apa yang kita bicarakan. Aku mengatakan segalanya, dan tentang malam itu, dan tentang cinta dan tentang darah. Jack mulai membuat alasan, berkata bahwa tidak ada yang terjadi di antara kami. Jessica mulai berteriak padanya, karena ternyata Jack pergi ke rumah Sam malam itu. Berkata bahwa ingin berbicara padanya tentang sesuatu. Dan ternyata dia pergi ke sana. Dan lalu tiba-tiba Sam muncul. Dia memutuskan untuk tinggal dan melihat kami, merasa ada sesuatu yang salah. Sam mengkonfirmasi perkataan Jack. Para pria melihatku dengan terkejut dan tidak setuju. Jadi semua ini hanya sebuah mimpi. Aku sangat malu dan aku memutuskan untuk kabur. Dan ketika aku berbalik, Sam menggenggam tanganku dan mengantarku ke kantor pelatih. Aku berusaha untuk membebaskan diriku, tapi dia bersikeras. Ketika dia ada di sana, dia berlutut dan meminta maaf. Ternyata malam itu, dia pikir aku berbicara tentangnya. Jadi dia menelpon Jack. Dia ingin mendiskusikan apa yang seharusnya dia lakukan. Karena dia jatuh cinta denganku. Aku merona. Hatiku berdetak lebih cepat ketika aku berusaha menebak. Setelah percakapan, ketika semua orang pergi tidur, dia memutuskan untuk menghampiriku dan memberitahukan perasaannya. Tapi aku mulai mengganggunya, dan dia memutuskan tidak melawan dan mengalahkanku. Jadi seks pertamaku dengannya. Aku syok, bagaimana dia bisa melakukannya padaku. Aku menangis. Sam ingin memelukku, tapi aku mendorongnya menjauh dan berkata padanya, aku tidak siap untuk mendiskusikannya sekarang. Sebulan berlalu. Aku belum melihat para pria sejak itu. Aku memutuskan hubungan dengan Jack dan Jessica. Lalu seseorang mengetuk pintu. Aku pikir itu adalah Sam lagi. Dia datang padaku selama bulan itu, memohon pengampunanku, memintaku untuk memberikan kesempatan kedua. Ya, aku kehilangan kesabaran. Aku membuka pintu dan menamparnya sekencang yang aku bisa. Tapi Jack berdiri di sana. Dia memegang pipinya yang memerah. Aku memutuskan untuk menutup pintunya dengan cepat. Karena aku malu untuk memikirkannya. Tapi Jack menarik pundakku dan memelukku. Aku tidak mengerti apa yang terjadi, tapi aku tidak menolak dan hanya mengubur wajahku di bahunya. Kita pergi ke lorong dan Jack mengakui bahwa dia jatuh cinta padaku juga. Dia ingin mengatakannya sejak lama, tapi dia tidak bisa meninggalkan Jessica, dan setelah pengakuan Sam, dia kehilangan harapan. Tapi setelah mendengar perasaanku padanya, aku memutuskan bahwa waktunya telah tiba. Aku melihatnya sebentar dan lalu aku berkata tidak. Setelah semua yang telah terjadi, aku tidak bisa bersamanya. Sam sudah mengambil keperawananku. Aku bertengkar dengan temanku, dan keraguannya adalah salah satu alasan kenapa itu terjadi. Jadi aku mendorongnya dari pintu dan berkata padanya bahwa tidak ada yang akan terjadi di antara kita. Sekarang kita hanya teman satu tim. Di titik itu aku menyadari bahwa aku memiliki perasaan pada Sam. Tidak seperti Jack, dia selalu ada di sana untukku. Jadi aku memutuskan untuk memberikannya kesempatan. Dan kita...
itu cerita selanjutnya. Jika kamu menyukai cerita ini, like videonya. Subscribe channel ini dan jangan bingung antara kenyataan dan mimpi.